Halo teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran pengembangan media presentasi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang perencanaan, maka pada video kali ini kita akan membahas bagian persiapan. Yuk kita simak videonya. Adapun tujuan pembelajaran dari video pembelajaran ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi presentasi yang efektif. Yang kedua, memahami jenis-jenis desain untuk presentasi. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat memahami tahapan persiapan presentasi yang efektif. Pada tahap persiapan ini, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pengembangan desain media presentasi, yaitu yang pertama, menentukan desain, yang kedua, melakukan production, dan yang ketiga, melakukan rehearsal. Menentukan desain. Desain merupakan pemilihan dan pengorganisasian dari elemen verbal dan visual dari presentasi. Desain dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, general design, yang kedua, instructional design, yang ketiga, specific media design, dan yang keempat, verbal atau visual design. Di dalam general design atau desain umum, terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, daya tarik struktur. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengatur informasi secara logis. Yang kedua, membagi informasi kompleks ke unit yang lebih kecil. Yang ketiga, gunakan pendahuluan dan ringkasan. Dan yang keempat, menggunakan isyarat verbal atau visual. Lalu, yang kedua, personal yang menarik. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, menampilkan presentasi dengan sudut pandang audiens. Yang kedua, ajak audiens untuk berinteraksi. Dan yang ketiga, sampaikan tujuan presentasi pada bagian awal presentasi. Selanjutnya adalah instructional design atau desain instruksional. Terdapat 3 unsur dari desain instruksional, yaitu yang pertama, attention. Yang dapat kalian lakukan yaitu yang pertama, perhatian terpikat oleh perubahan. Lalu yang kedua, pertimbangan kompleks dari suatu materi. Dan yang ketiga, sajikan konten yang bermakna dan bisa dipahami. Lalu yang kedua yaitu perception. Yang harus diperhatikan, pertama, gunakan isyarat yang menarik untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, perspektif itu relatif. Dan yang ketiga, perspektif itu selektif. Lalu, yang keempat, atur materi agar sesuai audiens. Dan yang ketiga, memori. Hal yang harus diperhatikan, pertama, penyusunan mampu memberikan struktur yang meningkatkan memori. Dan yang kedua, melakukan pengulangan dapat memfasilitasi memori. Elemen desain yang selanjutnya yaitu specific media design. Terdapat beberapa media yang dapat digunakan dalam merencanakan sebuah presentasi, yaitu yang pertama, chalkboard dan flipchart. Hal yang perlu diperhatikan pada media ini adalah keterbacaan huruf, angka, dan simbol. Lalu, yang kedua, slide atau overhead transparency. Kita harus dapat memilih dan mengatur gambar dengan hati-hati menggunakan teknik fotografi yang sesuai. Lalu yang ketiga, video. Untuk mengarahkan audiens pada aspek-aspek penting dari materi yang disampaikan. Dan elemen keempat dalam menentukan desain, yaitu verbal atau visual design. Verbal design. Dalam menulis naskah, gunakanlah kata-kata yang mudah dipahami. Hindari kata-kata yang tidak pasti dan sulit diucapkan. Lalu, visual design. Kesederhanaan
adalah kunci untuk menciptakan materi visual yang efektif. Aspek visual dalam presentasi diantaranya keterbacaan teks, grafik, dan bagan. Setelah kita membahas tahap persiapan menentukan desain, selanjutnya kita akan membahas tahap melakukan produksi. Proses produksi sangat bervariasi, tergantung pada media yang diproduksi, perangkat keras, perangkat lunak yang tersedia, dan kendala anggaran. Dan hal yang terakhir dalam persiapan presentasi, yaitu melakukan rehearsal atau latihan. Latihan atau rehearsal bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan presentasi dapat berjalan dengan baik, dengan memberikan kesempatan untuk memeriksa semua presentasi Anda. Sekian presentasi dari kelompok 18 yang beranggotakan Aldi Algifari dan Dava Diwahi Permana. Terima kasih.